Bapak Ibu as-saimin was-saimat rahimahumullah. Alhamdulillah wa syukuralillah. Allah masih tetap memberikan kekuatan keimanan dan juga kekuatan fisik kepada kita sehingga kita masih bisa melaksanakan puasa yang sudah memasuki hari ke-29. Mau cepat lebaran akhir 29. Suasana udah suasana 29 pada lemes 27 ya? Ada yang bilang 30 katanya. Baik, ini semua kekuatan dari Allah, Pak. Kita tidak memiliki kekuatan apapun. Pada saat kita melihat orang-orang yang tidak berpuasa padahal fisiknya kuat, berarti Allah tidak memberikan kekuatan keimanan. Dan sesungguhnya orang yang dipanggil orang puasa itu orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang diperingatkan adalah mereka orang yang beriman, bukan orang Islam. Karena masih banyak sampai hari ini, dari mulai awal puasa sampai hari ini juga nggak kuat puasa. Tapi kalau kita tanya agamanya Islam. Pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan tema yang 1 bulan kita sudah bahas tentang 3 pertanyaan yang diajukan kepada Ibnu Abbas. Mungkin yang sudah mendengar, sudah tahu, sudah hafal, tapi yang belum saya ulang. Ya. 3 pertanyaan ini dijawab oleh 2 sahabat Rasulullah. Yang pertama dijawab oleh Ibnu Abbas, yang kedua dijawab oleh sahabat Ali. Nah, yang 3 yang ditanya jawab oleh Ibnu Abbas sudah disampaikan. Tapi saya ulang, karena mungkin salah satu di antara kita pada bulan yang lalu tidak mengikuti kajian ini. Pertanyaannya yang pertama, ma khairul ayyam, yang kedua ma khairul syuhur, yang ketiga ma khairul a'mal. Yang pertama, hari apa yang paling baik? Tolong dilihat Pak, ketika ada pertanyaan itu mesti dilihat dari kalimatnya. Kata seorang sahabat bertanya kepada Ibnu Abbas, ma khairul ayyam, hari apa yang paling baik? Ketika dikatakan paling baik berarti semua hari baik, tidak ada yang tidak baik. Jadi tidak bisa lagi kita meyakini, ya janganlah meyakini bahwa salah satu hari itu ada yang sial, ada yang tidak baik buat kita. Semua hari baik. Bahkan semua yang menciptakan perpindahan hari dari Senin ke Selasa itu siapa? Karena Allah. Iyamsaskum qawmun faqad massal qawma qawmun mislu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kalau kita hari ini dapat susah, ya orang lain juga dapat susah. Karena sesungguhnya dialah Allah yang telah membolak-balikkan hari, yang artinya memindah-mindahkan hari itu Allah. Jadi tidak ada hari yang tidak baik. Ada orang yang meyakini hari Sabtu sial, hari Selasa nggak bagus gitu. Ya akhirnya nanti ketika kita kebutuhan harinya hari Selasa nggak mau keluar juga, pantesan dibilang sial. Jadi tidak ada hari yang sial Pak, tidak ada. Ya tidak ada. Kecuali hari-hari yang misalnya terdapat ibadah lalu kita tidak melakukannya. Tapi itu bukan maas artinya. Kita lah yang celaka karena kita tidak mau melakukan amal perbuatan baik di hari yang terbaik tersebut. Salah satunya adalah yang dijawab oleh Ibnu Abbas, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Kenapa? Karena hari Jumat sudah saya sampaikan ada ibadah yang luar biasa, dan hari ini banyak umat Islam yang menganggap bahwa Jumat itu hanya cukup dilakukan sholatnya saja. Padahal dalam fikih sesungguhnya sholat Jumat itu nilainya 4 rakaat. 2 rakaat diganti dengan 2 khutbah, 2-nya dilakukan dengan sholat. Makanya pada saat berkhutbah, khatib berkhutbah, Anda tidak boleh berbicara. Kenapa? Karena bimanzilatus sholat. Bahkan orang yang ikhtiar betul pada saat berkhutbah dia nggak bakalan minum. Kenapa? Karena pada saat dia berkhutbah sedang melakukan sholat. Hadis Abu Hurairah jelas banget. Ketika imam sedang berkhutbah di hari Jumat, Anda bicara dengan teman Anda, maka Anda tidak memiliki nilai sholat Jumat. Bagaimana dengan orang yang melakukan sholat Jumat, di luar masih mengantri, mengobrol sambil merokok? Maka ini semua tidak memiliki nilai sholat Jumat. Oleh karenanya sering saya sampaikan,
Mari kita sama-sama jaga ibadah kita, Pak. Jangan sampai sia-sia. Itu. Kita hari ini banyak orang yang menganggap bahwa sholat Jumat itu cuma sholatnya saja. Nyaris, bukan semua orang lah, nyaris di setiap daerah atau di setiap masjid itu ada orang yang memiliki keyakinan seperti itu. Bahkan dulu sekitar tahun 2015 atau 2016, saya pernah mengisi sholat Jumat di sebuah perusahaan yang perusahaan itu kebetulan masjid dengan kantin berhadap-hadapan. Kalau ini kantin di belakang ya, di belakang. Itu ada sebuah perusahaan yang di depan sana kantin. Kebetulan tempat mereka bekerja itu melewati kantin kalau mau masuk masjid. Jadi akhirnya pada suatu saat ketika saya berkhutbah, mereka baru keluar, kita sudah berkhutbah, bukan masuk masjid tapi masuk kantin. Masuk kantin lalu mereka makan, setelah makan baru mereka ikut sholat Jumat. Setelah sholat Jumat saya tegur pengurusnya dan saya berikan saran kepada atasan-atasan mereka agar melonggarkan waktu 10-15 menit untuk kepada karyawan yang muslim untuk bersegera memasuki masjid agar senantiasa sholat Jumatnya lebih sempurna. Setelah itu justru saya nggak dipakai lagi. Kata saya nggak apa-apa, yang penting saya sudah sampaikan kebenaran itu. Saya bukan berarti mengkritik, bukan, tapi saya ingin ibadah kita ini yang belum tentu juga diterimanya sama Allah, ya bikin bener aja dulu gitu. Masalah khusyuk dan diterima sama belakangan. Ya, jadi tolong Pak, yakini bahwa kata Imam Nawawi al-khutbatani badalun min raka'atain. 2 khutbah itu pengganti dari 2 rakaat. Dalam kitab Fathul Mu'in yang sarahnya kitab I'anatul Thalibi, ini kitab ini fenomenal banget yang dari pesantren pakai luar biasa, sulit dipahami. Ada sebuah kalimat yang unik Pak dalam sholat Jumat itu. Sholat wala nawa, nawa wala sholat. Artinya begini, sholat Jumat ternyata tidak ada masbuk Pak. Kalau Anda sholat zuhur, itu kan ada masbuk Pak. Anda masuk, imam sudah 2 rakaat, ya, itu namanya masbuk bukan? Masbuk, ya kan? Karena kita sudah tertinggal 2 rakaat. Begitu imam salam, Anda berdiri lagi. Kenapa? Karena tertinggal 2 rakaat. Dan statusnya masih sholat zuhur. Ya. Kalau Jumat berbeda Pak. Ketika Anda tertinggal 2 khutbah, lalu Anda masuk hanya sekedar melakukan sholat 2 rakaat, Anda itu bukan melakukan sholat Jumat karena sudah tertinggal 2 rakaat. Maka berlaku tadi kalimat tadi, sholat wala nawa, nawa wala sholat. Sholat wala nawa itu maksudnya apa? Sholatnya yang lain tapi niatnya yang lain. Sholatnya sholat zuhur tapi niatnya sholat Jumat. Berniat sholat Jumat tapi sholatnya sholat zuhur. Kenapa? Karena sholat Jumat tidak ada masbuk. Itu salah satu ilmu yang dulu pernah saya pelajari di pesantren, waktu melewati pesantren. Ya, jadi kalau Anda sholat Jumat hanya mendapatkan 2 rakaatnya saja sholat Jumatnya, tidak mendapatkan 2 khutbahnya, maka setelah sholat Jumat Anda berdiri lagi 2 rakaat, niatnya tadi sudah niat sholat Jumat, tapi Anda berdiri lagi 2 rakaat, maka jatuhnya sholat zuhur. Karena sholat Jumat tidak ada masbuk. Paham ya Pak? Jadi kalau selama ini Anda tidak mengikuti 2 khutbah, berarti itu sholat zuhur apa sholat Jumat? Zuhur juga bukan, cuma 2 rakaat. Memang ada sholat zuhur 2 rakaat? Ada, tapi dalam perjalanan. Di jamak qashar namanya. Ya, hati-hati makanya. Ya, tapi kalau misalkan setelah ini Anda masih penasaran, tanya sama yang lain, yang lain lah. Itu ya, sama Adi Hidayat gitu. Kalau ini kan Ade, kalau sama Adi, siapa tahu beda gitu. Silakan aja ditanyakan, pertanyakan. Saya tidak ingin mengatakan inilah yang paling benar. Menurut pendapat ilmu yang saya miliki, sholat Jumat itu harus mengikuti 2 khutbahnya. Karena fikih itu berasal dari hadis Rasulullah SAW. Oke, yang kedua, bulan apa yang paling baik? Bulan yang paling baik adalah Ramadan. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat puasa wajib. Tolong dicatat Pak, buat kita dan keluarga, bahwa puasa Ramadan itu dibayar di bulan yang manapun tidak mungkin sama fadilahnya seperti puasa di bulan Ramadan. Tidak mungkin. Keistimewaannya beda Pak, beda. Maka
di ayat 184 Al-Quran di muqaddimah sugrohnya, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Tapi di natijahnya, kesimpulan terakhir, Al-Quran menyebutkan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Awalnya orang sakit, orang dalam perjalanan boleh berbuka. Tapi di akhir kesimpulan ayat 184, puasa lebih baik dilakukan jika kalian mengetahuinya. Kok ada kalimat jika kalian mengetahuinya? Gitu. Apa dibalik in kuntum ta'lamun itu apa? Karena sesungguhnya Ramadan itu keistimewaannya hanya di Ramadan saja. Tidak ada keistimewaan Ramadan di luar Ramadan. Ada nggak Pak? Utang tahun kemarin Ramadan dibayarnya Ramadan ini? Ada? Gak bisa. Makanya Ramadan itu bulan terbaik yang jangan sampai kita tertinggal fadilahnya. Bukan hanya sekedar puasa saja, qiyamul lail, tarawih pun ya pakai yang bagus lah. Artinya yang tartil, yang hadar kan boleh Pak. Bacaan sholat tarawih itu di wasol boleh. Bacaannya dalam ilmu qiraat sama itu kan ada yang namanya hadar. Hadar itu boleh satu nafas 3 ayat, 4 ayat itu disambung namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu hadar namanya. Bukan keder. Yang keder itu yang Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, itu yang keder itu bukan hadar itu namanya. Saya bingung tuh sholat yang begitu kok masih ada gitu. Masih ada ya? Masih ada. Bahkan di Cilincing sana Pak, masih ada sampai sekarang orang kalau mau sholat tarawih ngelihat jadwal imam. Ade Abdul Nasir, gue pindah ke musola. Kelamaan. Saya biasa Pak, kalau yang 23 saya suka diundang kemana, ya kemana aja gitu. Kalau dibutuhkan ya saya datang. 23 itu 45 menit sampai 50 menit. Tapi kalau yang 11 rakaat setengah jam cukup. Adil nggak kira-kira? Jangan sampai sama, ini malah lebih cepetan yang 23. 23 15 menit tuh sholat apa sholat? Ayo Pak, jangan disebut sesuatu yang melecehkan, bukan. Saya cuma ingin mengingatkan, sholat tarawih itu sholat santai. Bagaimana ceritanya santai 23 rakaat 7 menit 14 detik. Tarawih itu artinya sholat santai, diambil dari kata roha ya ruhu, tarawaha ya tarawahu, yang artinya sholat santai. Makanya orang-orang dulu Pak lihat di daerah-daerah, termasuk di daerah saya masih ada 2 rakaat baca sholawat, 2 rakaat baca doa. Itu sholat tarawih namanya. Ada lagi giliran baca doa, sholawatnya ngebentak imam. Ada lagi aminnya ngebentak imam, suaranya lebih tinggi. Suatu saat, nih Ramadan ini, saya punya pengalaman. Itu di malam ke-10 kalau tidak salah. Saya mengimami sholat tarawih, karena memang biasa begitu. Biasanya mungkin 15-20 menit, karena sholatnya lebih dari setengah jam. Itu yang amin Pak kayak orang marah-marah. Waladhdallin. Amin. Rakaat keempat saya berbalik badan ke belakang, dan saya tidak menunjukkan orang. Jadi Rasul itu begitu Pak Nyontoy. Gak boleh menegur orang kalau di hadapan orang banyak menunjukkan seseorang, gak boleh. Ya, ma balu qaumin, Rasul selalu begitu. Kenapa sih ini orang-orang gak nyebutin nama, apalagi nunjukin seseorang? Soal Rasulullah begitu. Sedikit-sedikit lah kita ikuti. Ya, ada ke belakang saya bilang, siapapun yang tadi baca aminnya panjang, yang aminnya suaranya lebih keras daripada imam, nanti Anda tidak mendapatkan nilai sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah itu makmum suaranya tidak boleh lebih keras daripada suara imam. Ya, nggak boleh Pak, harus lebih rendah daripada suara imam. Kecuali
Bilal ya, atau apa namanya kalau di Makkah itu mubadil atau mubaddil, yang menggantikan, menyambung suara. Walaupun sebenarnya kan kalau sekarang imam juga kedengeran ya, pakai speaker kan. Dulu kenapa pakai Bilal? Karena tidak ada speaker dan itu masih tetap diperbolehkan. Fatwa ulama-ulama Madinah dan ulama-ulama Makkah memperbolehkan seperti itu. Oke. Kemudian yang ketiga, amal apa yang paling terbaik? Jawaban Ibnu Abbas, amal terbaik adalah sholat 5 waktu. Kenapa? Karena sholat 5 waktu merupakan kunci dari semua ibadah. Nah, 3 pertanyaan ini secara lafziyah, secara tekstual sudah dijawab sama Ibnu Abbas. Tapi 3 pertanyaan ini dipertanyakan juga kepada sahabat Ali. Ternyata jawabannya beda. Beda jawabannya. Kenapa? Karena sahabat Ali ini selain ilmu bahasanya cerdas juga, tapi beliau juga bisa menerjemahkan kalimat itu dengan hakikat, bukan tulisannya saja, melainkan artinya, esensinya gitu. Kalau Ibnu Abbas kan teksnya Pak yang dijawab. Hari apa yang paling baik? Ya harinya yang dijawab hari Jumat. Bulan apa yang paling baik? Maka yang dijawab bulannya, bulan Ramadan. Jumat hari bukan, Ramadan bulan bukan. Itu tekstual namanya. Lalu amal terbaik sholat, sholat amal bukan? Ya amal, makanya dijawabnya sesuai dengan pertanyaannya. Tapi kalau Sayyidina Ali beda. Kecerdasannya lebih daripada sahabat-sahabat yang lain, melihat ilmu bahasanya, ilmu mantiknya luar biasa. Di dunia pesantren itu ada tuh yang namanya ilmu mantik, ilmu ma'ani, ilmu balaghah, ilmu tentang tata bahasa. Kalau ilmu arud lain lagi, ilmu arud itu ilmu syairan biasanya. Nah, sampai pertanyaan ini kepada Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, "Lau su'ila al-ulama wal fuqaha fi jami'il qaryah." Di semua daerah, semua ulama, semua fuqaha ditanya dengan pertanyaan tersebut, la ajabu bimisli ma ajaba Ibnu Abbas. Pasti mereka akan menjawab sama persis dengan jawaban Ibnu Abbas. Illa anni, kecuali saya, kata Sayyidina Ali. Sayyidina Ali Pak cerdasnya luar biasa. Dulu pernah begini, ada seorang sahabat bernama Abi Hudzaifah atau Abu Hudzaifah. Abu Hudzaifah itu ngomongnya agak suka nyeleneh, tapi benar. Jadi suatu saat Abu Hudzaifah pernah bilang begini di hadapan para sahabat, dan salah satunya ada sahabat Ali. Kata Abu Hudzaifah, hari ini saya memiliki sesuatu di muka bumi ini yang Allah tidak memilikinya. Kira-kira kalau antum begituin, marah apa enggak? Marah apa enggak? Masa Allah kagak punya? Gitu. Kata sahabat Ali, tenang aja dulu, nanti saya jelaskan. Yang kedua dia bilang apa? Hari ini saya suka banget dengan fitnah. Kayak Anies Baswedan aja ya, senang banget difitnah, biarin aja gitu. Ya Pak. Sementara yang melakukan kecurangan tenang-tenang aja gitu, malah bikin sesuatu ya, termasuk ijazah palsu, malah yang nunjukinnya di penjara. Orang tuh tinggal nunjukin aja kan gitu ya. Bandingin asli sama palsu gimana Pak? Membuktikan yang asli sama palsu gimana caranya? Atau tunjukin dua-duanya, ini palsu, ini kan nggak usah susah kan? Tinggal buktiin aja gitu ya. Dan cuma iseng doang. Yang ketiga, kata Abu Hudzaifah, saya hari ini sholat nggak berwudu. Lihat kalimatnya, sholat nggak berwudu. Lalu kata sahabat Ali, Anda mau tahu? Yang pertama, mau tahu nggak? Kenapa Abu Hudzaifah bilang saya suka fitnah? Hari ini saya memiliki sesuatu yang Allah tidak memiliki di muka bumi ini. Saya memiliki sesuatu di muka bumi ini yang Allah tidak memiliki. Terus pintas kan sombong, benar ya? Tapi kata sahabat Ali, gini, kenapa beliau bilang Abu Hudzaifah ini saya hari ini memiliki sesuatu di muka bumi ini yang Allah tidak memilikinya? Ternyata pagi itu dia baru nikah, baru punya bini. Kan Allah mah kagak punya bini. Betul apa betul? Jangan marah dulu makanya. Bisa jadi kita tidak paham dengan ucapan itu. Saya dulu Pak di grup alumni pesantren itu kan ada grupnya tuh sampai sekarang.
Jadi teman-teman nih kalau pagi-pagi suka ngirim foto orang lagi ngopi sama ngerokok gitu. Saya dulu memang ketika di pesantren ngerokok juga Pak. Gitu. Cuma kalau sekarang udah berhenti, alhamdulillah dapat ilham. Karena saya berpikir orang ngerokok tuh gak ada manfaatnya, iseng doang, dibakar, diisep, dikeluarin lagi. Kan iseng banget ya. Yang tersinggung Pak, yang ngerokok yang tersinggung. Memang begitu. Pikir aja sendiri. Makanya saya berhenti. Nggak ada gunanya. Jadi saya bikin ketika teman-teman kirim, pagi-pagi enak merokok sama ngopi. Saya komenin di bawah tuh. Saya bilang orang yang masih ngerokok itu nggak boleh jadi imam, nggak sah sholatnya. Ada langsung respon tuh dari teman saya. Sombong bener lu, mentang-mentang lu kagak ngerokok sekarang katanya. Udah jadi kiai sombong bener. Saya mah kagak komen Pak, biasa aja. Ada yang paham dengan ilmu mantik tuh. Ada lagi komen temennya di bawah. Lihat dong omongannya Ustadz apa? Orang masih ngerokok, kagak sah sholatnya. Nggak boleh jadi orang masih ngerokok. Betul apa betul? Kecuali orang yang suka merokok, nggak sah sholatnya, baru salah kalimatnya. Kan orang masih ngerokok, masih itu berarti kan dia sedang melakukan. Dalam ilmu bahasa itu namanya fi'il mudhari' fil hal, artinya sedang melakukan. Qatala yaqtulu. Qatala sudah matiin orang, yaqtulu sedang membunuh. Beda kalimatnya, konotasinya akan berbeda. Oke. Yang kedua, kata sahabat Ali, dia mengatakan dia suka fitnah, yaitu karena orang, semua manusia pasti suka dengan anak-anak dan harta. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Siapa yang gak suka sama harta? Semua bahasanya kan beda Pak. Fitnah, ya memang fitnah harta dan anak-anak itu merupakan fitnah. Yang ketiga, saya hari ini sholat tidak berwudu. Karena ternyata sholat itu belum tentu diterjemahkan sholat 5 waktu. Kecuali kalau begini bilangnya, saya sekarang sholat 5 waktu nggak pakai wudu, baru salah. Ternyata apa yang diterjemahkan sahabat tadi? Sholat itu adalah sholawat. Kalau kita baca muqaddimah, bagaimana Pak? As-sholatu apa as-sholawatu? As-sholatu ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin was-sholatu wassalam. Sholat di situ bukan sholat 5 waktu, melainkan sholawat. Itu ilmu bahasa Pak. Ya, harus paham juga. Oke? Nah, kemudian yang 3 pertanyaan tadi. Ini kalau Ramadan gini sampai jam 1 kurang 15 apa enggak? Apa dilewati 15? Oh, lewat 15. Cuma yang 15 menitnya itu ada yang mau bayar enggak kira-kira? Oke. Pertanyaan yang pertama dijawab sama sahabat Ali. Hari terbaik bukan cuma bukan hari Jumat saja. Menurut sahabat Ali, khairul ayyam allati tamutu fiha ma'al iman. Kata sahabat Ali, bukan cuma hari Jumat hari terbaik, melainkan hari apa saja ketika kau mati bawa iman. Hari Selasa, hari Rabu, kan mati mah gak bisa milih hari Pak. Ya. Jadi sahabat Ali jawabnya hakikatnya, hakikat perbuatannya, bukan merujuk kepada harinya. Hari Jumat hari baik, Anda nggak sholat, bagusnya Jumat apa buat kita? Artinya kepada amal gitu loh, bukan teksnya, paham ya? Ada orang mati hari Jumat di masjid, bagus nggak? Belum tentu Pak. Itu dicek digebukin orang, nyolong kotak amal di masjid. Bagus nggak? Harinya bagus, tapi perbuatan. Jadi dua-duanya benar apa enggak? Ibnu Abbas betul nggak? Betul. Ali betul juga. Itulah ilmu bahasa namanya. Jadi harus dikoreksi betul-betul Pak. Jangan sampai ada kalimat-kalimat yang kita terlihatnya seperti benar tapi salah, atau seperti salah tapi ternyata benar. Allati tamutu fiha ma'al iman. Mau hari Selasa, mau hari Rabu, mau hari Kamis, mau hari Jumat, mau hari Sabtu, mau hari Ahad, mati dalam keadaan beriman, itulah hari terbaik. Kenapa?
Karena penentu baik dan tidaknya hidup kita pada saat mati, yang disebut husnul khotimah atau su'ul khotimah. Masuk akal? Masuk akal. Hari Selasa jangan dibilang sial. Ini Pak, di daerah sini, di daerah saya masih ada orang yang meyakini kalau ada orang mati hari Selasa bawa teman, katanya. Saya bingung. Kalau ada orang mati hari Selasa, lihat besok pasti ada temannya. Padahal kita aja tak pernah nemenin orang mati, Pak. Ya, betul. Seorang ulama yang bernama Al-Mawardi dalam kitab Adabud Dunya Waddin, beliau pernah mengatakan manusia itu merasa bahwa mati itu buat orang, buat kita mah enggak. Ya, merasa enggak begitu? Mati itu kayaknya orang aja yang mati, kita mah enggak gitu. Padahal kita pasti mati juga. Coba, apalagi bilangnya kalau mati hari Selasa ada temennya. Ada juga orang mati hari Jumat, sampai 3 orang, 4 orang gitu. Berarti itu harinya, yang nggak salah hari nggak salah. Yang jelas hari apapun kau mati berada dalam keimanan, itulah hari terbaik. Yang kedua, bulan apa bulan terbaik? Kalau menurut Ibnu Abbas bulan Ramadan. Tapi kata sahabat Ali, bukan cuma bulan Ramadan. Bulan Ramadan memang bulan terbaik. Tapi bulan terbaik adalah allati tatubu fiha taubatan nasuha. Bulan terbaik adalah bulan apapun yang kau bertobat kepada Allah dengan sungguh-sungguh bertobat. Surah Tahrim ayat ke-8 ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, orang yang beriman itu dipanggil. Artinya orang beriman pun bisa bersalah, bisa berdosa gitu. Apalagi orang yang tidak beriman. Status muslim saja masih banyak dosanya, Pak. Status beriman saja masih punya dosa. Diperintah oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian dengan sebenar-benarnya taubat. Nasuh itu yang betul-betul menghapus semua dosa. Dan garis besarnya bertaubat adalah an-nadam, menyesali perbuatan yang sudah dilakukan, wa azam, dan dia berazam, berniat Allah ya'uda alaihi, tidak akan pernah kembali kepada dosa yang sama. Jadi yang namanya taubat itu menyesal, tidak akan pernah. Orang menyesal balik lagi nggak? Enggak. Ada sih tapi ibu-ibu kalau lahiran sakit nyesel, gua mah tahun depan ngelahirin lagi. Ya. Bulan terbaik adalah bulan yang Anda bertaubat. Nah, Ramadan bulan baik tapi Anda nggak puasa. Dampak Ramadan apa buat kita? Ada nggak kira-kira? Nggak ada sama sekali. Bulannya bulan baik, tapi kita tidak melakukan apa-apa karena kita di dalam setiap bulan dan setiap hari itu umur kita dijatah sama Allah tidak mungkin hanya di Ramadan saja. Kita mati kan nggak bisa minta, Pak. Mudah-mudahan saya mati di bulan Ramadan, di bulan yang mulia. Nggak bisa juga. Senang, kita mesen sama Allah, ya kalau Allah kasih insya Allah. Tapi semua orang berharap mati di hari apapun, di bulan apapun dalam keadaan husnul khotimah. Hati-hati nulis husnul khotimah, Pak, dalam bahasa Indonesia. Kadang ada orang menulis bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Biasanya suka, kan kalau di dalam bahasa Indonesia itu ada translate ya, penulisan huruf. Kalau ain itu biasanya ada tanda kutip di atas, ain. Kemudian makanya kalau nulis assalamualaikum itu sebelum alif berikutnya, alaikum itu di atas pakai tanda kutip. Jadi ain, assalamualaikum. Karena beda nanti kalau dibaca alaikum. Apalagi alimun sama alimun itu beda nanti artinya. Nah, hati-hati dalam penulisan dan jangan disingkat-singkat, Pak. Kalau bahasa Arab, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ASLKM WRWB. Maksudnya apa? Dalam bahasa Arab kagak ada singkatan, Pak. Enak bener ya kalau bahasa Arab disingkat tuh. Fatihah bisa disingkat Alhamdulillah Malik Ihdina Amin, udah selesai itu.
disingkat-singkat. Nggak bisa. Tulisan bahasa Arab tidak ada singkatan. Maka sebaiknya ketika Anda mendoakan semoga husnul khotimah, husnul biasa dia pakai H U S N U L, husnul. Jangan dibolak-balik. Biasa ada orang husnul khotimah. Aduh, cilaka tuh. Kalau husnul, khosan itu artinya kasar atau tidak baik. Maka nulis husnul itu tidak boleh pakai K depannya. Yang pakai K itu khotimahnya. Husnul khotimah, KH. Translate dalam bahasa Indonesia kan begitu, Pak. Ya, coba dilihat di buku-buku tuh yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, oleh beberapa orang yang paham dengan bahasa Arab ke bahasa Indonesia, ditranslate seperti itu. Ya, dan sampai salah. Doain orang mudah-mudahan husnul khotimah, ternyata salah. Ya, artinya kita sih berniat mendoakan semoga matinya dalam kebaikan, tapi ternyata kalimat itu menunjukkan bahwa buruk akhirnya. Kan begitu Pak, bahasa Arab itu begitu Pak. Beda titik saja. Yang tadinya titiknya satu tambahin titik satu lagi kan beda bacanya Pak. Dan konotasinya pasti beda. Ya. Kemudian naruh titik di atas sama naruh titik di bawah sama-sama satu, beda nggak bacanya? Beda dong. Titik satu di atas na atau nun, titik satu di bawah ba atau bi atau bu ya. Titik dua di bawah ya. Titik dua di atas itulah makanya dulu ada cerita Pak, orang Arab, orang Bedui, ceritanya suka baca-baca buku, nyari obat. Kebetulan dia punya penyakit yang selama ini dia derita, itu nggak ketemu obatnya. Sebetulnya kan setiap penyakit ada obatnya Pak, cuma ada yang ketemu, ada yang enggak gitu. Jadi dia baca buku kedokteran lah kalau bahasa kita, obat-obatan gitu. Dibuka, pas dia dibuka, dia baca ada satu kitab karena udah lama nih kitabnya. Jadi kalau kitab sudah lama biasanya kan ada titik-titik gitu ya, ada bintik-bintik. Nah, dia baca, pas dia baca, yang sebenarnya kalimatnya itu habba, habba tak marbutoh. Habba itu artinya biji, ya kan? Nah, cuma karena dia melihat ini kalimat ini ada titiknya satu lagi di bawah, jadi bacanya hayyah, dua berarti kan? Nah, kalau hayyah itu bukan biji, ular. Jadi dia baca hayyatus sauda tudawi kullad dawa. Ular hitam itu bisa jadi obat buat menyembuhkan penyakit. Akhirnya dia cari ular hitam. Ular hitam, darahnya diminum, dagingnya disate, besoknya mati. Kenapa? Karena salah baca. Padahal sebenarnya karena kitabnya sudah lama, ada titiknya, ada nodanya, sehingga ba ini menjadi ya hayyatus sauda, yang tadi kalimatnya habbatus sauda. Kalau habbatus sauda ada biji hitam, yang sekarang itu merica hitam tuh, kan sering ada tuh di dunia tabib tuh, namanya habbatus sauda ya. Itu salah, bukan salah baca sih, salah ngeliat gitu dan menerjemahkan. Oke, yang ketiga, yang terakhir, amal apa yang paling baik? Kata sahabat Ali, khairul a'mal alladhi yaqbalullahu minka walau kana qalilan aw katsiran. Sebaik-baik amal adalah bukan hanya sholat 5 waktu, karena terindikasi sholat 5 waktu juga kalau tidak diterima ya memang amalan sholatnya amalan terbaik, tapi kalau tidak memenuhi persyaratan, kira-kira diterima apa enggak? Belum tentu ya. Itu syarat rukunnya harus dikerjakan, wudhunya harus sempurna, baru sholatnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata sahabat Ali, sholat adalah amal terbaik, tapi ada lagi selain sholat adalah amal yang diterima oleh Allah, walaupun jumlahnya sedikit, apalagi banyak. Ya Pak, walaupun sedikit kalau diterima itulah amal terbaik kita.
Ya kayak tadi, sholatnya banyak banget rokaatnya. Tapi kalau terburu-buru diterima apa enggak? Kan Al-Quran surah Al-Muluk ayat kedua, di mana kata Allah, yang terbaik di antara kalian bukan terbanyak, Pak. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Kalau ahsan itu apa? Yang paling baik, bukan paling banyak. Kalau Anda melakukan sholat, mohon maaf, saya pelaku dua-duanya, Pak. 23 saya kerjain, 11 juga saya kerjain. Karena kita sebagai orang yang diminta oleh orang yang membutuhkan, saya harus melayaninya. Bukan talfik, Pak, bukan. Wah, Ustaz ini mah gak punya pendirian. Bukan gak punya pendirian, kita ingin melakukan sesuatu itu sesuai dengan kemampuan dan kebiasaan mereka. Jangan dipaksain, Pak, yang 11 dibawa ke 23, jangan juga. Bahkan di tempat saya, pernah saya tawarin. Saya bilang, biasa kita 23, bulan ini, Ramadan ini mau bikin 11. Mau nggak? Nggak mau, Ustaz. Udah, nggak masalah. Banyak sedikit itu kesempurnaan yang dilihat, Pak, yang baik gitu. Nah sekarang 8 rakaat plus 3 rakaat witir. Kan ada yang ngerjainnya 4-4-3, ada 2-2-2-1, ada juga 2-2-2-3. Udah terserah, itu mah furmaiyah. Yang perlu diributin yang kagak sholat, apalagi kagak puasa, ya ribut menantu sama mertua, diseket rumahnya, lu bilang sono lu bid'ah. Allah Akbar. Padahal kita semua hidup di zaman bid'ah, Pak. Handphone aja bid'ah. Zaman Nabi memang ada handphone. Kalau Nabi punya handphone, kita mesti tahu nomor handphonenya Nabi. Amal terbaik adalah amal yang diterima oleh walaupun jumlahnya sedikit. Mending 8 rakaat tapi tartil daripada 23 7 menit. Logika aja. Dari mana jumlahnya? Sholat itu kan semua aturannya sama. Sholat sunnah pakai ruku enggak? Sholat wajib pakai ruku enggak? Sholat sunnah pakai i'tidal enggak? Sholat wajib pakai i'tidal sama. Jadi jangan dibeda-bedain tentang sholat sunnah. Wah, biarin aja sunnah ini. Nah ini nih penyakitnya. Ketika Anda menganggap sesuatu yang sunnah sudah mulai dianggap ringan, suatu saat Anda menganggap ringan yang wajib. Jadi, Pak. Dan sekarang banyak orang mengatasnamakan dirinya muslim, tapi sholat digampangin banget. Bahkan bukan cuma gampangin, tinggalin sholat, kagak dikerjain. Ya Pak, ada juga sholatnya bulan Ramadan doang. Masih bagus, Pak. Daripada orang Ramadan juga kagak sholat, kagak puasa, masih mending orang puasa, sholatnya bulan Ramadan doang. Cuma ya masih mending jeleknya maksudnya. Ya kan? Yang bagus itu sholat ya setiap hari berapa sholat? 5 waktu kan? Bukan setahun sebulan kan? Ramadan doang baru sholat. Ya itu sih saya cuma ngingetin doang, bahwa umur kita kan bukan cuma Ramadan doang, bukan. Maaf kalau ada yang tersinggung, takutnya begitu. Di dalam masjid ini ada juga yang sholatnya cuma bulan Ramadan doang, kalau pas puasa doang. Saya cuma ngingetin doang, kewajiban puasa dan kewajiban sholat itu jauh dibandingkan dengan sholat yang waktu. Jauh Pak, jauh. Efeknya, pelaksanaannya, rukhsahnya juga beda. Sholat dalam perjalanan Anda gak boleh tinggal sholat, gak boleh. Rukhsahnya boleh dikurangin, boleh digabung, dan itu pelaksanaannya pun harus tepat waktunya. Duhur sama asar, asar sama duhur, maghrib sama isya, isya sama maghrib. Ditarik namanya takdim, diulur namanya takhir. Gak ada Pak sholat Anda pergi ke Mekah boleh kagak sholat, gak bisa. Umroh, haji bisa dibadalin, tapi sholat masih digantiin. Enggak, umroh titip salam aja. Ada tuh orang celincing begitu, ngeselin banget dia ada sholat. Ya Pak Ustaz duluan salam aja, gua salamin malaikat Israel lu. Deh Pak, dari jam 1 kurang 7 menit. Insyaallah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mari kita sama-sama jaga ibadah kita.
sholat, puasa, dengan berbagai aktivitas yang dilakukan di bulan Ramadan. Terutama tadi yang pertama tuh, sholat Jumat, jangan sampai Anda hanya melakukan sholatnya saja. Karena ternyata dalam fikih sholat Jumat jumlahnya 4 rakaat. 2 rakaat itu bimanzilatus sholat dengan 2 khutbah. 2 rakaatnya dilakukan dengan sholat. Makanya hadis Nabi Abu Hurairah mengatakan, kata Nabi, ketika khatib sedang berkhutbah, Anda bicara dengan teman Anda, maka Anda tidak memiliki nilai sholat Jumat. Dari situlah Imam Syafi'i mengambil keputusan bahwa al-khutbatani badalun min rakaatain. 2 khutbah hakikatnya sholat 2 rakaat. Oke? Makanya dalam mazhab Syafi'iyah, termasuk saya yang meyakini khutbah Jumat saya tidak mau digantikan kecuali saya sedang bermasalah. Batuk, salat, khatib sama imam satu aja. Itu mazhab Syafi'i. Terserah yang lain nggak ada masalah selama bisa dipertanggungjawabkan. Kan boleh ganti imam Pak pada saat imamnya berhalangan, tapi selama dia tidak berhalangan maka imam cukup satu saja. Itu keyakinan saya. Ya, bagi yang lain yang meyakini kayak di Makkah, di Madinah kan khatib lain, imam lain, terserah monggo, dan ada pembenaran dalilnya. Oke, kita sama-sama berdoa ya kepada Allah, mudah-mudahan Allah tetap memberikan kekuatan kepada kita di sisa waktu yang tinggal beberapa langkah lagi. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita, memberikan kekuatan keimanan tentunya, bukan hanya sekedar fisiknya, akan tetapi memberikan kekuatan keimanan. Nas'aluka bis-salamati wal afiyah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adha minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an 'alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam bil akhiri dua minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.